Kali ini saya akan membahas tentang superhero dari Marvel Comics, yaitu film Spider-Man 2002. Film ini mungkin memang sudah lama, tapi buat kalian yang belum tahu filmnya, saya sarankan untuk menonton filmnya terlebih dahulu. Diawali pada seorang pria yang selalu menjadi bahan ledekan teman sekolahnya. Pria ini mempunyai tetangga yang ia cintai, bernama Mary Jane, dan teman dekatnya bernama Harry Osborn. Peter Parker adalah nama dari pria yang sedang saya ceritakan. Singkat waktu, Peter sedang ada di sekolahnya, ditemani oleh Harry yang sedang mengenalkan pada ayahnya, yaitu Norman Osborn. Dr. Norman adalah seorang pakar IPA, sekaligus ilmuwan yang sedang menciptakan teknologi. Pelajaran untuk pengetahuan spesies laba-laba telah dimulai. Peter saat itu mencoba untuk memfoto beberapa spesies laba-laba, namun selalu mendapatkan gangguan dari teman sebayanya. Kemudian, saat Peter meminta Mary Jane untuk menjadi bahan fotonya, seekor laba-laba turun dari atas atap lalu menggigit Peter. Singkat waktu, Peter kini telah kembali ke rumah yang disambut oleh pamannya bernama Ben Parker dan mempunyai bibi bernama May Parker. Efek dari gigitan laba-laba tadi mulai terasa. Tangannya yang mulai lebam disertai dengan demam tinggi kini ia rasakan. Beralih ke perusahaan Oscorp, di mana ada Dr. Norman serta timnya sedang didatangi dewan direksi. Sebuah glider dan kostumnya mereka tunjukkan. Namun tujuan dewan direksi datang yaitu meminta laporan mengenai perkembangan ramuan penambah kekuatan manusia. Dr. Storm menjelaskan bahwa ramuan tersebut masih gagal diuji coba pada tikus. Ia juga menyarankan untuk mengulang ramuan itu agar tidak menimbulkan efek seperti kekerasan dan sedikit menggila. Karena tidak mau kehilangan dari investasi dewan direksi, kala itu Dr. Norman mencoba memberikan kepercayaan bahwa ramuan siap dilakukan pada manusia. Namun dewan direksi tidak setuju dengan hal itu karena pernyataan bertentangan dengan Dr. Storm. Hal itu membuat Dr. Norman melakukan percobaannya sendiri dengan meminum ramuan tersebut. Alih-alih menjadi kuat, ramuan tersebut membuat Dr. Norman menjadi kejang-kejang hingga dirinya tak sadarkan diri. Dr. Storm yang panik mencoba menjadarkannya. Namun tiba-tiba Dr. Norman menjadi gila dan membunuh teman perusahaannya tersebut. Singkat waktu, Dr. Norman sudah terbaring pingsan di rumahnya. Lalu Harry membangunkannya dan bertanya apa yang sebenarnya terjadi. Ayahnya menjawab kalau dirinya tidak begitu ingat apa-apa. Tiba-tiba teman perusahaan ayah Harry datang, mengabari bahwa Dr. Storm telah meninggal. Tak hanya itu, kostum terbang dan glidernya telah hilang dicuri. Kembali pada Peter yang kini sudah mulai membaik. Setelah sadar dari pingsan, perubahan besar sekarang Peter rasakan. Ia mempunyai mata yang normal kembali dan berarti tidak membutuhkan kacamatanya. Tidak hanya itu, tubuh Peter menjadi lebih berotot serta bertenaga. Singkat waktu, Peter berada di ruang kantin sekolahnya. Dari situ, Peter mulai merasakan hal aneh. Dirinya merasa penglihatannya lebih baik, refleks yang cepat dan tangannya mudah merekat pada suatu benda. Lebih anehnya, di tangan Peter mengeluarkan jaring laba-laba yang tak sengaja membuat makanan di meja lain terlempar mengenai pacar Mary, yaitu Flash. Peter yang panik lantas pergi meninggalkan ruang kantin. Flash yang tidak terima segera mengejarnya, hingga saat akan memukul, tiba-tiba Peter mampu menghindarinya. Kemudian Peter melakukan pukulan yang sangat kuat, sampai-sampai Flash terpental jauh darinya. Hal itu semakin membuat Peter penasaran apa yang telah terjadi pada dirinya. Peter mengingat saat dirinya terkena gigitan laba-laba.
dan terbukti bahwa dirinya mampu memanjat bangunan layaknya laba-laba. Selain itu, Peter mampu melompat jauh dan menggunakan jaringnya untuk pindah dari bangunan satu ke bangunan lain. Pada malam hari, Peter melihat Mary Jane sedang bertengkar dengan ayahnya. Kemudian Mary Jane bercerita bahwa setelah lulus sekolahnya, ia ingin pergi keluar kota untuk melanjutkan kuliah dan mengejar pekerjaan cita-citanya. Peter pun bercerita juga bahwa dirinya ingin bekerja menjadi seorang fotografer. Tak lama kemudian, pacar dari Mary Jane datang untuk menjemput menggunakan mobil mewah. Hal itu membuat Peter iri dan ingin memiliki mobil mewah juga. Saat di kamar, Peter mencari daftar mobil yang suatu saat ingin dibelinya. Tidak sengaja Peter menemukan sebuah iklan yang bisa mendapatkan uang sebanyak $3.000. Iklan itu sebuah pertarungan gulat amatir dengan syarat harus menggunakan kostum warna-warni. Mengingat ia mempunyai kekuatan super, lantas segera membuat kostum untuk ikut serta dalam pertarungan. Singkat cerita, kini Peter telah datang ke tempat yang ditentukan. Ia melihat bahwa beberapa orang dikalahkan dengan mudah oleh juara bertahan, yaitu Bounsaw. Saat mendaftar, Peter sempat diremehkan oleh panitia pendaftaran. Tak hanya di situ, ia juga diledek saat mulai memasuki arena. Nama Spider-Man kini dipanggil untuk mulai pertarungan. Berbeda dengan kebanyakan pertarungan, Peter dan Bounsaw dikurung oleh besi yang besar agar tak ada satupun yang bisa melarikan diri. Penonton yang bergemuruh mendukung Bounsaw membuat Peter tak gentar. Tak hanya itu, pertarungan Peter dicurangi juga. Beberapa panitia memberikan alat bantuan kepada Bounsaw. Hal itu tapi tidak berguna bagi Peter yang sekarang. Dengan mudah menghindari Bounsaw dan menaklukkannya sebagai juara baru. Namun kemenangan Peter tidak seperti yang diharapkan. Saat di kantor gulat, Peter hanya mendapatkan $100 saja. Sedangkan pada iklan tertera hadiahnya $3.000. Hal itu membuat Peter kecewa dan pergi meninggalkan tempat tersebut. Tiba-tiba seorang kriminal datang mencuri uang yang ada di tempat Peter tadi dibayar. Kemudian saat orang tersebut kabur, Peter sengaja tidak mencegahnya karena sudah dikecewakan oleh orang yang membayarnya. Di perjalanan, Peter melihat orang sedang berkerumun. Ternyata paman dari Peter telah menjadi korban. Dirinya telah ditembak pada bagian dadanya dan mobil yang ia gunakan telah dibawa kabur. Hal itu membuat Peter sangat sedih dan marah. Orang kriminal tadi dalam pengejaran polisi dan langsung disusul oleh dirinya yang telah berubah menjadi Spider-Man. Kini Spider-Man telah datang dan menemukan mobil milik pamannya. Spider-Man langsung menyerang orang tersebut yang ada di dalam mobil, hingga kemudian melarikan diri ke dalam bangunan. Ternyata orang yang ia sengaja lepaskan saat itu adalah orang yang membunuh pamannya. Dengan rasa kesal, Spider-Man mencoba menghukumnya. Namun tiba-tiba orang itu terpeleset dan mati jatuh ke bawah bangunan. Setelah kematian pamannya, kini Peter, Harry, dan Mary Jane telah lulus dari sekolah. Kemudian Peter memutuskan untuk menolong orang-orang dan membasmi semua perkara kejahatan di sekitarnya. Hal itu membuat Peter menjadi sangat terkenal dan orang-orang mulai menganggap Spider-Man sebagai superhero. Spider-Man kini menjadi berita hangat bagi masyarakat kota. Salah satu perusahaan Daily Beagle akan memberi hadiah bagi siapapun yang dapat memfoto Spider-Man saat beraksi. Kebetulan Peter mempunyai keahlian dalam bidang itu. Ia mempunyai rencana agar nantinya dapat bekerja di perusahaan Daily Beagle yang kala itu dipimpin oleh Mr. Jameson. Alih-alih dapat pekerjaan saat memberi foto pada Mr. Jameson,
Peter malah diberi bayaran sedikit untuk fotonya dan hanya dianggap seorang freelance saja. Beralih pada Festival Persatuan Oscorp. Namun hal yang sebenarnya terjadi adalah ayah dari Harry telah dipecat sesuai kesepakatan dari anggota Oscorp dan Dewan Direksi. Hal itu karena tidak bisa mengembangkan teknologi yang sudah didanai. Harry dan Mary Jane kala itu sedang berdua di atas gedung, yaitu pusat diselenggarakannya festival tersebut. Tiba-tiba datang glider milik Dr. Norman, atau disebut dengan Green Goblin. Orang-orang menyangka bahwa itu bagian dari perayaan Oscorp. Saat itu Green Goblin mendekat dan menghancurkan bangunan. Tak hanya itu, Green Goblin juga membunuh para petinggi Oscorp serta Dewan Direksi. Peter yang melihat kejadian itu langsung memakai kostum Spider-Man-nya dan mulai bertarung dengan Green Goblin. Green Goblin yang terus menyerang para warga membuat Spider-Man harus menolong orang-orang. Ledakan yang sempat diciptakan Green Goblin membuat bangunan runtuh. Harry serta Mary Jane juga dalam bahaya. Namun hanya Mary Jane yang akan jatuh. Spider-Man lantas menolongnya, dan tak lama kemudian Green Goblin pun pergi kabur, meninggalkan tempat festival. Dr. Norman saat di rumah mengalami sebuah halusinasi. Dirinya melihat sosok lain yang menceritakan bahwa Dewan Direksi telah dibunuh oleh dirinya sendiri. Dengan kata lain, Green Goblin adalah Dr. Norman yang dipengaruhi ramuan penambah kekuatan manusia. Beralih pada siang hari di mana terjadi kebakaran besar di salah satu gedung apartemen kota. Pemadam kebakaran saat itu sedang melakukan evakuasi. Lalu seorang ibu ingin masuk ke dalam gedung karena bayinya masih ada di dalam sana. Melihat hal itu, petugas pemadam tidak mengizinkannya, mengingat situasi sudah tidak memungkinkan untuk masuk. Namun Spider-Man datang, menerobos masuk ke dalam gedung lewat jendela. Sedikit menunggu berharap bayinya diselamatkan, tiba-tiba terjadi sebuah ledakan. Untungnya Spider-Man keluar dengan membawa bayi. Keberadaan Spider-Man menjadi pro kontra bagi sebagian orang, hingga polisi kini dikerahkan untuk menahannya. Tetapi kondisi saat ini ada seseorang yang masih terjebak di dalam bangunan, membuat polisi mengizinkan Spider-Man untuk menyelamatkan orang terlebih dahulu. Sesampai di dalam bangunan, begitu besar api berkobar. Kemudian Spider-Man melihat seseorang meminta tolong. Dan ternyata itu adalah jebakan dari Green Goblin. Green Goblin sengaja melakukan tipuan itu agar Spider-Man datang kepadanya. Saat itu Green Goblin pernah mengajak Spider-Man untuk ikut menjadi timnya. Tetapi melihat kelakuan Green Goblin yang semena-mena membuat Spider-Man tidak menyetujuinya. Hal itu membuat Green Goblin menyerang Spider-Man secara singkat dan hanya membuat bekas luka di bagian lengan Spider-Man. Kemudian tak lama setelah itu Green Goblin berkata, "Tidak ada yang bisa menolakku." Lalu dirinya hilang begitu saja. Beralih pada keadaan rumah Peter. Bibi May, Mary Jane, dan Harry sedang mempersiapkan perayaan makan-makan. Kemudian Dr. Norman, ayah dari Harry, baru datang membawa hadiah. Mereka sedang menunggu kedatangan dari Peter. Tiba-tiba terdengar sesuatu di kamar Peter. Akhirnya mereka ke atas untuk memeriksanya, dan ternyata tidak melihat siapapun. Padahal kala itu Peter sedang bersembunyi saat dirinya akan mengganti baju. Dr. Norman yang sedikit curiga hampir saja terkena darah dari Peter. Walau begitu, ia mendengar ada sesuatu yang jatuh. Lantas mengetahui bahwa tadi ada seseorang yang meneteskan darah. Akhirnya Peter bisa menghela nafas sejenak. Ia pura-pura baru datang ke rumah. Ketika mereka akan memulai acara makan, Bibi May melihat luka pada lengan Peter. Lantas Peter langsung beralibi kalau dirinya tertabrak oleh pengantar paket.
Tetapi Dr. Norman menyadari sesuatu. Ketika pertarungan di gedung kebakaran, ada luka pada lengan Spider-Man. Tak lama setelah itu, ayah dari Harry ingin pergi meninggalkan perayaan dan juga bercerita kepada Harry agar segera melepaskan kekasihnya, karena perempuan hanya ingin mengambil apa yang menjadi milik kita. Sontak hal itu membuat Mary Jane merasa tidak enak hati. Alhasil perayaan pun menjadi tidak berkesan. Malam telah tiba, di mana Bibi May yang sedang tidur didatangi oleh Green Goblin. Green Goblin berniat mencelakainya karena ia dipengaruhi oleh sosok dirinya yang lain. Singkat waktu, Bibi May sudah berada di rumah sakit. Peter kala itu terus menemaninya hingga saat tersadar, Bibi May menceritakan tentang Mary Jane. Setelah mendengar cerita bibinya, tiba-tiba Peter ingin menelpon ke Mary Jane. Saat menelpon, Peter mengingatkan bahwa jangan berpergian sendirian saat sudah malam. Tak disangka Peter mendapat jawaban dari Green Goblin yang kini telah menyandera Mary Jane. Singkat waktu, Spider-Man telah datang dan melihat Green Goblin melakukan pilihan bagi dirinya, yaitu untuk memilih siapa yang akan ia selamatkan, antara kereta gantung yang berisi orang-orang atau Mary Jane. Kemudian, saat Green Goblin melepaskan Mary Jane dan kereta gantung, Spider-Man langsung melompat ke arah Mary Jane serta mengambil tali dari kereta gantung tersebut. Green Goblin yang tadinya akan menyerang Spider-Man diserang terlebih dahulu oleh para warga. Hal itu memberi waktu bagi Spider-Man untuk menurunkan para Sandra dan Mary Jane. Kemudian Green Goblin menarik Spider-Man ke tempat bangunan tua. Tempat itu menjadi arena pertarungan bagi mereka berdua. Awalnya Green Goblin melakukan pertarungan yang unggul hingga topeng Spider-Man robek sebagian. Namun saat itu Green Goblin berkata bahwa dirinya akan bersenang-senang dengan Mary Jane. Seketika Spider-Man marah dan memberikan serangan yang membuat Green Goblin menyerah. Kemudian Green Goblin mengakui bahwa dirinya adalah Dr. Norman, lalu bercerita bahwa dirinya hanya dipengaruhi oleh ramuan buatan Oscorp. Dirinya tak berniat untuk membunuh orang-orang, termasuk Bibi May dan Mary Jane. Dr. Norman juga mengajak Peter untuk menjadi anak angkatnya. Obrolan itu sebenarnya jebakan agar bisa membunuh Spider-Man. Beruntungnya Spider-Man cepat menyadari hal itu, yang membuat glider tersebut membunuh majikannya sendiri. Kejadian itu mengharuskan Peter membawa Dr. Norman ke rumahnya. Tetapi kala itu ada Harry yang melihatnya, membuat kesalahpahaman antara mereka berdua terjadi. Singkat waktu, pemakaman ayah dari Harry dilakukan, di mana Peter sebagai teman dekatnya memberi belasungkawa. Namun kejadian tersebut membuat Harry ingin balas dendam kepada Spider-Man. Mary Jane yang juga ada di sana mengungkapkan pada Peter bahwa dirinya sangat mencintai. Peter juga merasakan hal yang sama, tetapi karena dirinya seorang Spider-Man akan selalu mempunyai musuh. Akhirnya Peter memutuskan untuk menjauh dari Mary Jane dengan alasan agar Mary Jane tidak berada dalam bahaya lagi. Dan film pun selesai. Apabila kalian punya pertanyaan, kritik, atau saran, silakan tulis di kolom komentar. Terima kasih telah menonton dan sampai jumpa.